supaya diam di rumah Tuhan untuk seumur hidup kita, menikmati kasih-Nya, menikmati kuasa-Nya, menikmati baiknya. Karena hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera. Amin. Yesus Kristus yang kami sembah adalah Allah yang hidup, adalah Allah yang mulia, Allah yang berkuasa. Mari kita menikmati baiknya, menikmati kasih-Nya di dalam Kristus. Dan sungguh Tuhan Yesus indah di dalam kehidupan kita, dan tiada taranya kasih Yesus kepada kita. Sebab itu mari kita sembah Dia. Mari kita naikkan pujian dengan segenap hati kita. Haleluya. Ku
kasih Tuhan Yesus, biarlah kekaguman kami, hormat kami terus kami berikan kepadamu sampai kami mengembuskan nafas yang terakhir. Biarlah Tuhan saja yang terus kami kagumi, karena Tuhan pemilik hidup ini, Tuhan yang memiliki kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk ibadah Kaleb pada hari ini. Kami boleh bersama-sama juga merayakan kemerdekaan Indonesia. Kami sungguh bersyukur tinggal di Indonesia, dan kami benar-benar mengalami ketentraman daripada Tuhan. Tuhan memberkati ibadah Kaleb pada hari ini. Biarlah setiap kami, opa, oma, om, tante yang hadir dalam ibadah ini, kami boleh mengalami Tuhan, mengalami kasih Tuhan yang semakin besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang percaya Tuhan hadir mengasihi kita, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu yang berikan Tuhan. Amin. Ya, terima kasih buat tim PAW dari Kaleb Ministry yang boleh melayani kita. Ada satu yang kurang dalam ibadah ini, nggak ada bahasa Mandarinnya, saudara. Ini yang saya tunggu tadi, karena sepanjang jalan tadi saya sudah menghafalkan kosakata Mandarin, saudara. Ternyata nggak ada lagu Mandarinnya. Haleluya, saudara ya. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya oma-oma? Luar biasa. Kabarnya luar biasa, lambaikan tangan. Wow, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Terima kasih buat pengurus daripada Kaleb Ministry. Terima kasih buat Pak Gembala, Pastor Sony. Senang sekali masih bisa dikasih kesempatan buat jumpa opa-oma dan semua keluarga MDC tempat ini. Adalah satu kebahagiaan bagi kami. Serius, saya dan istri ini sudah melayani di Kaleb ini nggak tahu sudah berapa tahun ya. Yang jelas begini, 1 tahun minimal saya 1 kali datang ke tempat ini, dan saya melihat opa-oma semuanya tetap tua. Kalau saya bilang begini, opa-oma tetap muda, kan heran semua kan begitu kan. Tapi yang jelas begini, saya sering kesini, saya ini tambah tua. Saya punya foto-fotonya waktu saya pertama kali kesini, rambut saya itu masih full. Tapi sekarang rambut saya sudah jarang-jarang. Kenapa? Ya karena umur. Setiap kita pasti akan menjadi tua. Katakan amin. Dan kita tidak bisa menolak untuk tua. Satu, kemarin ketika saya sedang mempersiapkan khotbah ini, saudara, karena judulnya itu unik ini hari ya, mengatasi kekhawatiran di masa tua. Memangnya semuanya khawatir? Oh enggak, puji Tuhan ada yang enggak. Tapi ada yang khawatir loh, makanya saya buka sebuah video, saudara. Ada orang-orang itu yang enggak mau menolak untuk tua. Ada seorang oma-oma umur 79, dia pergi ke Taiwan. Pada waktu dia pergi ke Taiwan, dia bilang sama dokternya, dokter, saya pengen terlihat saya pengen terlihat muda, saya nggak mau tua, saya pengen semua keriput-keriput saya di muka ini dihilangkan, dan rambut saya sudah memutih semua, saya pengen muda 30 tahun. Umurnya 79, kalau pengen muda 30 tahun berarti berapa saudara? Berapa? 49. Lalu dokter Taiwan, ini saya lihat videonya. Saya nggak boleh tayangkan video ini, sekarang ambil di YouTube. Lalu si dokter mulai menghitung. Untuk rambut sekian ratus juta, untuk kulit sekian ratus juta, untuk mata, untuk penglihatan, pokoknya pengen tidak buram matanya, kulitnya kinclong, glowing, rambutnya seperti usia 49. Kira-kira ada di sini yang umurnya 49, angkat tangan dulu. Kecuali istri saya. Istri saya udah 49, saya 51. Nah, dokternya bilang begini, Oma, jangan panggil aku Oma, katanya begitu. Ibu, gak mau tante ya, karena gak kawin sama omnya. Ibu,
biayanya 3,5 M. Lalu kemudian ibu ini berkata, oke, 3,5 M enggak apa-apa. Kalau lebih muda lagi 5 tahun, apakah memungkinkan? Dihitung lagi. Biayanya 4,5 M. Oke. Singkat cerita, dioperasilah ini oma, saudara. Umurnya jadi 44 tahun. 1 minggu kemudian selesai, akan dibungkus. Keluar. Waktu bungkusnya dibuka, dia kaget. Loh, siapa ini? Kok saya seperti ini? Begitu. Lalu si dokter bilang, kan ibu pengen 44 tahun. Ya ini memang cantik, saudara. Kembali cantik, hidungnya yang pesek dimajukan, saudara. Pipinya yang kempong diisi lagi, tidak tahu pakai daging apa, saya nggak ngerti. Pokoknya jadi cantik lagi, saudara ya. Dia saja sampai bingung, kenapa kok jadi seperti itu begitu. Wah, dia gaya. Oh, dia jalan di tengah jalan, kemudian ditabrak bis. Begitu dia sekarat, dia didatangi sama malaikat yang mencabut nyawa. Lalu begini, nyawamu, umurmu sudah habis, waktunya kamu pulang. Loh, umur saya kan masih 44. Lalu malaikatnya tanya, loh memangnya kamu siapa? Lalu kemudian ibu ini menunjukkan KTP-nya yang umur 79. Oh, kamu itu Aki ini tak? Saya kira kamu itu orang lain. Rupanya malaikat itu salah nabrak, saudara. Makanya jangan pernah menolak tua. Sekalipun kita tua, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Teman-teman yang berada Tuhan. Nah, pelajaran ini sebenarnya ingin menunjukkan kepada kita bahwa kita itu sebenarnya tidak usah takut menjadi tua. Waktu kita pelayanan ke mana-mana Lumajang ya, salah satu pemilik hotelnya yang bikin persekutuan itu ngobrol dengan kita. Ini oma umurnya sudah kayaknya nggak muda ya Bang, 72 tahun. Yang suaminya umur 81 tahun. Lalu ngomong kepada saya begini, Pak Filipus, saya ini heran sama suami saya. Kenapa hari-hari ini selalu bilangnya aku ini capek, lemah. Suami ada di situ ya. Jalan aja minta dituntut. Saya itu heran kok. Dulu tuh dia nggak kayak begini loh. Gitu. Lalu saya gini, saya berdua dengan istri ngomong begini. Tante, ini Om sudah 81. Kalau dia jalannya sudah begini, gak seperti dulu, ya itu memang umurnya. Lah tante maunya seperti apa? Ya saya maunya itu tegak terus begitu. Ya gak bisa. Ya saudara, ada banyak orang yang tidak bisa mengakui dan menerima kenyataan bahwa dia itu akan bertambah. Itu sebabnya kalau kita membaca sebuah ayat firman Tuhan, mari kita Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10, ayo kita buka. Mazmur 90 ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Siapa di sini yang 70 tahun? 70. Oke, luar biasa. Senyum dulu. Haleluya. 80 tahun ada? Ibu 80 berapa, Oma? 80 berapa? 80 pas. Bapak di belakang berapa umurnya? Oh, 83. Sama lagi? 84. 84 siapa? Oh iya, ada lagi yang 80? Ya, Oma berapa? 81, 80, 81, 83, 84. Ada lagi yang 80? Oma berapa? 82. Oh, sama 87. Wah, tepuk tangan 87, paling tua ya. Luar biasa. Lihat, Alkitab sudah bicara bahwa kalau seseorang itu umurnya 70 tahun, itu suatu anugerah. Katakan anugerah. Kalau bisa 80 tahun, itu namanya bonus anugerah. Katakan bonus anugerah. Alkitab bilang, kalau umur 70, umur 80, ayo kita lanjutkan kalimatnya.
Kebanggaannya adalah apa? Kesukaran dan penderitaan. Jadi kalau kita minta umur panjang, harus siap dengan yang namanya penderitaan dan kesukaran. Apa penderitaannya? Ya tadi itu, kalau dulu jalannya tegak, sekarang bener nggak? Kalau dulu kita itu bisa nuntun orang, sekarang kita mau harus jadi harus berani menerima kenyataan. Kalau menjadi tua, kalau kita ingin umur panjang, berarti harus siap dengan yang namanya penderitaan dan kesukaran. Dulu dipanggil Tom, yo, tapi sekarang Tom. Kamu dulu aku dalil. Kadang-kadang kan pendengaran kita kan juga menurun. Kalau oma-opa bisa menyadari, ya aku mau umur panjang dan aku mau menerima kenyataan kesukaran dan penderitaan, ya gak apa-apa. Tapi beda dengan oma yang saya ceritakan tadi di awal dan oma yang saya ceritakan di Lumajang, dia tidak bisa menerima kenyataan. Dia ingin begini, umurnya boleh bertambah, tapi dia tetap seperti orang umur 17 tahun, 20 tahun. Ya gak bisa. Alkitab sudah bicara itu. Dan dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan, masa hidup kami hanya 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Tetapi hanya kesukaran dan penderitaan yang kami dapat. Sesudah hidup yang singkat kami pun lenyap. Tetapi ini ada berkat dari Tuhan. Tidak usah takut kalau umur kita panjang dan ada kelemahan-kelemahan tubuh. Karena ini, yuk kita sama-sama baca ayat yang sangat luar biasa, ayat yang sangat powerful, saudara. Makanya saya gak nyemir rambut saya biarkan putih. Tapi Om Agun kok hitam terus? Om Agus kok hitam terus ya? Saya curiga ini ya. Ayo coba kita baca ayat ini. Bisa tampilkan ayatnya? Ya. Coba ditampilkan ya. Yesaya 46 ayat yang keempat. Ayo semuanya dibaca. 2, 3. Sampai masa tuamu, aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Tepuk tangan dulu. Sekalipun kita tua, penuh dengan kelemahan, penderitaan, kesukaran, nggak usah takut. Kalau kita tetap percaya kepada Yesus, Yesus akan menggendong kita. Tepuk tangan yang baik. Wah, ini satu. Makanya jangan disemir, supaya Tuhan yang menggendong. Om Agung aja tersinggung loh, Om Agung tersinggung. Enak loh digendong sama Tuhan. Siapa yang ingin digendong Tuhan Yesus? Amin. Ada kesukaran Tuhan. Makanya ayatnya berkata begini, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu apa? Terus itu sampai kapan? Sampai umur kita habis. Amin. Tuhan kan juga mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Nah, kalau kita semua ini bisa lewati pandemi kemarin COVID, ya toh, 3 tahun kita ini semua serba terbatas, kegiatan terbatas, dan kita bisa sampai hari bisa bernafas, dikasih nikmat sama Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan menanggung kita. Bahkan aku akan memikul kamu. Tuhan bukan cuma menggendong, tapi Tuhan juga akan menanggung kamu. Bahkan Dia akan memikul kamu. Yang terakhir, Dia akan menyelamatkan kita semua. Tepuk tangan yang berikan bagi Tuhan. Ini sukacitanya. Itu sebabnya bagaimana kita menghadapi masa tua. Apakah kita perlu khawatir? Apakah kita terus perlu percaya? Ini keputusan kita. Ini sebabnya kesempatan hari ini di hari kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita jadi orang Kristen yang benar-benar merdeka. Merdeka dari ketakutan masa tua. Tepuk tangan lagi yang mulia. Jangan mau saudara begini. Nanti kalau aku tua siapa yang pelihara aku? Nanti kalau aku tua siapa
katakan, kalau anak-anak menantumu tidak mau merawat kamu, Tuhan bisa pakai caranya untuk merawat kamu. Saya pun mengalami masa tua. Umur saya 51, saya kena OA. OA itu osteoartritis karena berat badan saya yang cukup over selama berpuluh-puluh tahun. Sampai saya harus pergi ke dokter pribadi saya di Rumah Sakit Baptis Malang. Setelah saya difoto dan Pak Pendeta, Bapak kena OA, osteoartritis. Artinya di tulang itu ada seperti tulang yang menonjol. Itu karena kelebihan beban, ya toh. Karena berat badan saya 94, ya toh. Harusnya 79, itu maksimal. Ini 94 dan ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Jadi lutut saya ini menopang badan saya kelamaan. Akhirnya muncul yang namanya osteoartritis. Untuk sementara saya suntik Pak. Nanti 3 bulan kita cek lagi Pak Pendeta apakah kakinya sudah normal atau enggak. Dan bersyukurnya begini, setelah disuntik itu memang sakitnya berkurang, tetapi kadang muncul, kadang berkurang. Itu sebabnya saya dan istri memutuskan untuk defisit kalori. Sekalipun kami bukan diet ketat, enggak, tapi mengurangi porsi jumlah yang dimakan. Dan saya bersyukur, saya merasakan berat badan saya beberapa bulan terakhir tetap stabil dan ini tetap masih berat, harusnya lebih diturunkan lagi ya. Itu sebabnya saya berusaha untuk bisa terus menjaga berat ini dan saya nggak pernah takut apakah nanti kalau saya tua anak-anak saya nggak pelihara. Kebetulan kalau Anda pernah ke rumah saya itu berlantai-lantai. Jadi antar satu ruang dengan ruang yang lain itu ada tingkatan-tingkatannya sampai 4 lantai di rumah kami, saudara. Karena sifatnya overlapping, supaya kami mendapatkan space ruangan yang lebih luas, makanya kami bikin overlapping. Nah, sampai saya berpikir begini, apakah saya harus beli rumah lagi yang tidak ada tingkatannya supaya tidak terlalu berat bagi kaki saya? Saya berdoa, Tuhan, saya tetap mensyukuri dengan rumah yang Tuhan beri. Saya percaya sampai tua saya akan bisa kuat melewati tangga ini. Kenapa? Karena ayat tadi membuat saya percaya bahwa sekalipun nanti saya tua, tidak ada orang yang memperhatikan saya, tidak ada orang yang peduli lagi. Anak menantu saya mungkin sudah sibuk dan tidak memperhatikan saya lagi. Percayalah, ada Tuhan yang kita percayai akan selalu menggendong kita, akan selalu menopang kita, akan selalu menolong kita. Bahkan Dia akan menyelamatkan kita kalau kita mengembuskan nafas yang terakhir. Amin. Itu sebabnya jangan pernah tinggalkan iman percayamu kepada Tuhan Yesus. Yesus itu jaminan yang pasti. Itu sebabnya bagaimana supaya kita semua di tempat ini, ya, bagaimana setiap kita di tempat ini bisa terus menjadi orang percaya yang akhirnya Tuhan menolong kita, Tuhan menopang kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyelamatkan kita. Yang pertama pesan saya buat oma-opa di tempat ini, supaya Tuhan menolongmu, supaya Tuhan membelamu, supaya Tuhan menggendongmu di masa tua dan engkau tidak takut. Yang pertama adalah makin dekat dengan Tuhan. Katakan sama-sama, makin dekat dengan Tuhan. Tepuk tangan dulu. Hari tua jangan jauh dari Tuhan. Hari tua justru kita makin dekat dengan Tuhan. Sudah gak usah neko-neko, gak usah. Kalau gak diajak healing sama anak-anak kita liburan, gak apa-apa. Yang penting hari Minggu ke gereja. Amin. Jangan begini, Pak. Kemarin ada oma-oma, Pak, sekarang mantu saya gak sayang sama saya, Pak. Lu kenapa? Masa, Pak? Liburan ke Prektes aku gak diajak, ke Batu kemarin gak diajak. Saya lihatin oma ini, loh oma ini gaya kursi roda, saudara. Ya aku bisa memahami anak mantunya, kenapa gak ngajak? Ya tambah repot. Lagi mudun teko mobil, pipis. Kok mari pipis toh? Dan kursi roda, lagi berolahraga, pipis maneh.
Oma enak gak pergi. Loh, kok gitu Pak Filius? Iya, justru kalau oma itu di rumah kan pakai usul, kan ada perahu. Oma bisa nyetel ibadah BMC, nyanyi gitu. Kesel MDC, nanti kesel GMS, sebelum ibadah deket sama Tuhan itu bahagia. Coba oma pergi, nanti oma di tempat umum kebelet pipis, terus repot ini, oma juga gak nyaman. Karena apa? Di tempat umum, bukan di toiletnya pribadi. Ya benar juga ya Pak Filius ya. Itu sebabnya hari tua, supaya kita tetap merasakan Tuhan menggendong, Tuhan memikul, Tuhan menyelamatkan kita. Mari makin tua kita makin dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita dekat dengan Tuhan? Lewat ibadah yang pertama. Kalau di gereja ada jemputan, ikut jemputan. Kalau di gereja nggak ada jemputan, ibadah sendiri. Berdoa, memuji, baca firman, itu juga ibadah di rumah. Amin. Pokoknya jangan biarkan waktu-waktu kosong lamun, bonek lamun ketempelan, sing susah pendetane. Itu. Jangan sampai ngelamun, jangan sampai meratapi nasib. Tetap disyukuri. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan aku umur yang tua ini Tuhan. Sekalipun fisikku menjadi lemah, tetapi aku makin mencintai Engkau. Oh, itu keren. Amin. Ada satu ayat yang Daud katakan dalam Mazmur 62. Ayo sama-sama dibaca. Mazmur 62. Kenapa makin tua harus makin dekat dengan Tuhan? Dikatakan dalam Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah kita tenang. Seorang anak akan menjadi nyaman ketika dia di dekat orang tuanya. Orang tua akan nyaman kalau dia dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini kami juga tidak seperti dulu. Anak-anak masih kecil, kita bisa ajak kemana-mana. Sekarang anak-anak udah gede, yang paling kecil sudah kuliah, sibuk di kemahasiswaan. Yang pertama sudah sibuk dengan kuliah dan kerjanya. Yang kedua itu sudah sibuk dengan pekerjaannya setelah lulus. Yang ketiga sibuk dengan kuliahnya dan organisasi kemasyarakatan. Akhirnya kami gak pernah sedih sekalipun gak ada anak-anak. Ya kami berdua pergi melayani, kunjungi jemaat karena saya gembala, atur waktu doakan jemaat keliling. Jadi kami tetap aktif sampai masa tua dekat dengan Tuhan. Itu sukacita. Jadi yang pertama dekat dengan Tuhan lewat ibadah, lewat doa, lewat baca firman. Semuanya punya Alkitab? Semuanya punya Alkitab? Saya nanya, yang Alkitabnya dibaca 1 kali 1 minggu. Kalau pas ibadah aja. Yang tiap hari rutin baca Alkitab, angkat tangan. Wow, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, luar biasa. Di MDC ada program baca Alkitab? Ada ibadah harian. Ada Pak? Ada ya, puji Tuhan. Nah, istri saya ini mengelola ayo baca Alkitab pesertanya seluruh dunia. Satu grup itu ada 100 dan ini sudah tahun ke-7 atau tahun ke-8 ya. Istri saya itu menuntun orang-orang, memberi pesan lewat WA untuk dibaca pasal ini sampai pasal ini. Lalu mereka bikin laporan, sudah dibaca, silakan bertanya, pertanyaan apa saja. Dan saya mengucap syukur, 7-8 tahun istri saya pernah saya pengen dia itu berkhotbah. Saya pribadi sebagai gembala, saya pengen istri saya bisa berkhotbah, nggak cuma menyanyi. Karena Anda bisa dengarkan kalau istri saya nyanyi, suaranya ciamik. Penyanyi Mandarin lewat, maksudnya apa saja begitu. Suaranya bagus, saudara. Nah,
Saya pikir istri saya itu bisa khotbah seperti saya. Kan saya gembala. Saya juga ada undangan keluar. Kan saya tidak bisa setiap waktu mengundang pembicara tamu. Saya pikir istri saya bisa khotbah. Apa yang saya lakukan? Yaitu ketika saya mengawali membuka program Ayo Baca Alkitab, istri saya libatkan tahun pertama, tahun kedua saya suruh dia untuk mengelola ini. Dari situ istri saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, lalu menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul, yang ditanyakan oleh peserta. Mau nggak mau istri saya baca Alkitab, mengerti Alkitab, tahu maknanya, bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya, nggak pernah sekolah Alkitab, tetapi sekarang menjadi pembicara yang saya mau katakan sebentar lagi akan famous bagi kemuliaan Tuhan. Sekali waktu dulu undang dia untuk khotbah Ciamik. Serius. Anda bisa lihat di YouTube nih, followernya udah banyak. Dan saya mengucap syukur. Kenapa? Hanya dekat Allah kita tenang. Hanya dekat Allah kita akan merasakan kehadirannya. Hanya dekat Allah perlindungan itu menjadi nyata. Kami ini banyak menghadapi masalah. Di hari-hari tua kami ketemu dengan banyak masalah. Tapi cara kami sekarang menyelesaikan setiap masalah itu bukan dengan kekuatan, bukan dengan otak, tetapi kami berdua datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap masalah dan kesukaran. Dan ingat, ketika kau datang pada Tuhan, dekat Tuhan, tangan Tuhan itu pasti menolong kita. Ketika engkau mengangkat tangan, ketika engkau dekat Tuhan, angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita semua dari banyak kesukaran. Jadi mari opa-oma, om tante, bagaimana mengatasi kesukaran di masa tua? Yang pertama adalah mari sama-sama lebih dekat lagi dengan Tuhan. Mazmur 27 ayat 4 sampai dengan yang kelima tadi telah dinyanyikan lagunya, saudara. Mazmur 27 ayat 4 dan 5 tadi telah dinyanyikan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Jadi opa, kalau kita ini dekat dengan Tuhan, menginginkan baitnya, menginginkan persekutuan dengan Tuhan. Ini ungkapan Daud. Daud menyatakan ini karena Daud mengalami banyak pertolongan dari Tuhan. Dari banyak macam kesukaran, sejak dari dia muda sampai dia tua, dia tidak pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Kalau opa, oma, om, tante, mulai hari ini sampai nanti kapan mau menjemput kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan merasakan kasih anugerahnya, kesehatan, kekuatan, pemeliharaan, sukacita, damai sejahtera akan melimpah-limpah. Itulah yang menguatkan dan menghibur kita. Amin. Siapa yang mau dekat dengan Tuhan? Amin. Saya percaya oma-oma, om tante tidak semuanya berjemaat di MBC. Ini persekutuan Kaleb menjadi wadah setiap bulan kita kumpul. Ayo kumpul. Kalau perlu ajak oma-opa yang lain. Bukan karena di sini ada makanan, bukan cuma karena di sini ada banyak hadiah dibagikan, bukan. Tetapi kalau kau datang ke Kaleb, biarlah itu menjadi bagianmu untuk dekat dan mengasihi Tuhan. Tepuk tangan lagi yang benar. Saya senang melayani lansia, mereka-mereka yang sudah sepuh. Karena apa? Itu akan mengingatkan saya, kamu satu kali kelak akan seperti mereka. Kamu harus dekat aku, kamu harus cinta aku, kamu harus mengasihi. Alkitab menjadi buku panduan kita. Doa menjadi sarana kita berkomunikasi untuk dekat dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana mengatasi ketakutan, kekhawatiran di masa tua supaya kita bisa terus merasakan pemeliharaan Tuhan. Yang kedua adalah makin percaya Tuhan. Sama-sama katakan, makin percaya Tuhan. Kalau tadi makin dekat,
lewat ibadah, lewat pembacaan firman, lewat doa dan penyembahan, maka yang kedua makin percaya Tuhan. Justru percaya Tuhan makin tua, makin umur, harus makin sungguh-sungguh. Di tengah pengajaran yang hari-hari ini, ya toh, banyak kita dengar di media sosial pengajaran-pengajaran yang melemahkan iman. Beberapa waktu lalu ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan Yesus bukan juru selamat. Ini salah satu bentuk ajaran sesat. Kalau kita nggak ngerti bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, maka nanti kita mati menjadi sia-sia. Kemarin kita siang seperti ini, kami berdua dikasih kesempatan untuk bisa melayat ke salah satu teman kita yang orang tuanya itu dipanggil Tuhan. Kami baru tahu ternyata mamanya ini yang meninggal itu bukan Kristen sebelumnya. Bukan Kristen, gak percaya Yesus. Berkali-kali diajak datang kepada Tuhan, gak mau. Tetapi di akhir hidupnya, 2 hari sebelum dia mati, ditanya, Mami mau percaya Yesus? Mami mau dibaptis? Dia menganggukkan. Lalu dia percaya Yesus, lalu dia mau dibaptis. Besoknya meninggal. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Tetapi kalau kita sampai menghembuskan nafas terakhir, kita percaya Yesus adalah Tuhan. Aku tidak mau berpaling kepada yang lain. Aku tetap percaya Dia. Sekalipun tubuhku lemah, sekalipun aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tetap percaya kepada Yesus. Maka dengar, kalau kita makin percaya Yesus sampai hari tua kita, maka kita akan punya sorga. Siapa yang ingin nanti masuk sorga semua? Semua ingin masuk sorga. Tapi jalan untuk masuk sorga cuma satu: percaya Yesus sampai mati. Amin. Kita baca sebuah ayat yang sangat membuat kita ini kuat. Dikatakan di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-10. Daud juga pernah mengalami kesakitan, tetapi dalam penderitaan itu dia melihat kasih Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan apa, saudara? Kasih setia. Makanya makin percaya, engkau akan dikelilingi dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Mazmur 125 ayat yang pertama, nyanyian siara orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk apa? Selama. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, Anda akan seperti gunung Sion yang gak bisa diruntuhkan dengan persoalan. Kita akan semakin kokoh kepada Tuhan. Amin. Dan ayat yang terakhir, karena apa? Setelah ini ada fashion show, saudara. Ada lomba kostum terbaik 17 Agustus berhadiah. Nanti kalau dikasih hadiah mobil nggak bisa bawa, makanya hadiah mobilnya di skip, saudara. Jadi nggak ada hadiah mobil karena takutnya nanti nggak bisa bawa pulang, gitu ya. Ya aku aja yang bawa pulang mobilnya. Wahyu 14 ayat 13. Ayo kita baca ayat yang terakhir. Oma-oma bangkit berdiri. Ya. Kalau kita tetap percaya di hari tua, tetap dekat di hari tua dengan Tuhan, kita nggak perlu khawatir. Waktu kita mati, sorga akan buka tangan menerima kita dalam kebahagiaan bersama dengan Bapa. Ayo sama-sama dibaca Wahyu pasal 14 ayat 13. 2, 3. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerihlah mereka dan segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tepuk tangan yang mulia. Sorga menuliskan, sorga menyuarakan
siapa yang boleh masuk surga? Yaitu mereka yang mati dalam Tuhan. Artinya apa? Mati sebagai orang percaya. Amin. Kematian itu pasti semua kita harus menerima. Memang berpisah dengan orang yang kita cintai, tapi mati itu setiap kita ini sedang antri mati. Jadi jangan pernah menganggap kematian sesuatu yang mengerikan. Di dalam Tuhan, kematian itu justru sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena kamu berhenti dari penderitaanmu dan kamu berbahagia bersama dengan Bapa di surga. Masih ingat kisah daripada Lazarus? Ya, Lazarus dan orang miskin. Lazarus dan orang kaya. Siapa? Lazarus dan orang kaya sama-sama mati. Lalu Lazarus ada di pangkuan Tuhan, sementara orang kaya dalam penderitaannya. Sampai-sampai dia berkata gini, Bapak, tolong Lazarus itu kasih sedikit air kepadaku supaya aku nggak kehausan. Bukan berarti menjadi kaya itu tidak boleh. Boleh. Pelajaran ilustrasi ini adalah tujuannya adalah supaya kita selagi hidup, mari kita memperhatikan hidup ini. Jangan cuma fokus kepada keduniawian, tetapi mari kita fokus bagaimana kehidupan rohani kita, iman kita, sampai mati kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Caranya tadi adalah makin dekat, jangan jauh dari ibadah, makin dekat, rajin baca firman, rajin berdoa, rajin beribadah, makin rajin. Kalau anak mantumu gak rajin, kamu harus rajin. Amin. Jangan anak mantu gak rajin, lalu kita ini ikut gak rajin. Justru makin tua kita dekat dengan Tuhan, dan juga makin percaya, makin yakin Yesus juru selamat. Gak mau saya tukar-tukar, karena nanti kalau aku mati, kata firman Tuhan, sorga berkata berbahagialah. Waduh, ini luar biasa. Mungkin di bumi kita gak punya apa-apa, mungkin kita di bumi kita ini miskin, gak ada yang menolong. Tetapi kalau engkau punya iman percaya, engkau akan menjadi Lazarus yang berbahagia dengan Bapa di surga. Tepuk tangan yang beriman. Kita nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Saya minta pemain musik. Ya, kita nyanyi lagu hidup ini adalah kesempatan. Oh duduk, ya silakan duduk, maaf ya. Saya pikir saya kotak ibadah kaum muda. Silakan duduk ya. Kita nyanyi hidup adalah kesempatan. Saya undang istri saya untuk ikut nyanyi yang suaranya merdu ya. Oh suaranya habis, gue gak apa-apa. Nanti diisi sama Tuhan. Hidup ini main apa ya? F ya Pak ya? Coba. Hidup ini adalah kesempatan. Minta mic-nya. Hidup. Mari sini mic. Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Mari Mama sini Mama. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Semua berkata, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih Tuhan. Oh haleluya. Bila saatnya nanti Tuhan bergaya
satu firman yang sungguh menguatkan kami. Di hari mendekati hari kemerdekaan ini Tuhan, kami boleh menikmati semua kemurahan, kebaikan, dan kemerdekaan yang daripada Tuhan. Kami boleh dimerdekakan dari rasa ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran yang ada dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Kau memberkati opa, oma, om, tante di tempat ini. Biarlah hari-hari kami boleh semakin mendekat kepada Tuhan, semakin melekat dengan hatinya Tuhan, bahkan makin terus percaya sampai Tuhan panggil kami. Hidup kami penuh dengan kebahagiaan dan sukacita yang tidak pernah digantikan dengan apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menabur benih firman-Mu bagi kami. Urapi, tambahkan kembali hikmat-Mu dan pengurapan yang baru daripada Tuhan. Berkati setiap kami, opa, oma, om, tante yang sudah mendengar firman hari ini. Kami percaya Tuhan kebahagiaan akan lebih bertambah ketika kami melakukan setiap kebenaran yang sudah kami dengar hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Kau memberkati acara yang selanjutnya Tuhan, sampai kepada akhir acara ini Kau terus memberkati dengan sukacita, damai sejahtera dan urapan-Mu yang terus melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau sangat mengasihi setiap kehidupan kami, yang mengasihi